Sesi ini akan saya namakan dengan sesi membela burdah. Betul nggak anggapan-anggapan bahwasanya syair burdah itu berisi dengan kesyirikan-kesyirikan? Nah, dalam kaidah bahasa, antara mustasna dengan mustasna minhu itu harus korelatif. Bisa kita ziarah ke kubur Nabi disamakan dengan ziarah ke orang-orang. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai hukum bertabarruk. Hukum bertabarruk dengan kubur Nabi. Dalam kitab Kasfus Syutur halaman 267, beliau mengatakan, mencium tangan orang soleh dengan tujuan bertabarruk berarti menghendaki tambahan keberkahan dari Allah dengan perantara memuliakan seseorang yang memiliki derajat di sisinya. Jadi tetap di sini yang menjadi pelaku pemberi keberkahan adalah Allah. Sedangkan wali atau orang-orang soleh atau para nabi yang kita tabarruki itu hanya sebagai perantara saja. Nah, kelompok Wahabi ini sebetulnya tidak anti total terhadap tabarruk, tidak. Mereka mengklasifikasi tabarruk menjadi 3 macam. Yang pertama, tabarruk dengan fisiknya para nabi, beserta apa saja yang bersumber dari fisik mereka. Jadi seperti tubuhnya nabi, ludahnya nabi, darahnya nabi. Lah itu semua menurut mereka layak untuk ditabarruki. Namun mereka mengatakan ada 2 macam tabarruk yang menurut mereka bid'ah dan bisa menyebabkan kekufuran. Apa saja? Yang pertama, tabarruk dengan tempat-tempat di mana Nabi dikubur dan tempat-tempat yang pernah disentuh oleh mereka. Jadi bertabarruk dengan atharul anbiya. Nah, ini menurut mereka syirik. Juga yang ketiga, mereka menganggap bahwasanya bertabarruk dengan orang soleh selain para nabi, baik secara fisik maupun bekas-bekas peninggalan orang-orang soleh, ini menurut mereka menyebabkan satu kesyirikan. Kalau menurut ulama ahlu sunnah, 3 macam tabarruk yang barusan disebutkan tadi itu ketiga-tiganya boleh. Nah, di sini kami akan bantah. Yang pertama, jelas tidak ada dalil shareh yang melarang untuk bertabarruk dengan tempat di mana di situ dikubur para nabi. Bahkan yang kedua, ada dalil shareh yang menjelaskan bahwasanya pernah ada beberapa sahabat yang bertabarruk dengan atharnya Nabi dan bertabarruk dengan tanah bekas kubur Nabi. Ini ada dalilnya dalam kitab Musnad Ahmad. Di situ diceritakan bahwasanya Sayyidina Ayyub Al-Ansari, beliau pernah meletakkan kepala beliau di atas kubur Nabi. Nah, kemudian datanglah Marwan yang kebetulan melewati kubur tersebut. Kemudian Marwan bertanya kepada Sayyidina Ayyub Al-Ansari, apakah engkau mengetahui apa yang sedang kau lakukan? Sayyidina Ayyub Al-Ansari menjawab, ya, saya tahu apa yang sedang aku lakukan. Aku di sini sedang mendatangi Nabi, bukan mendatangi batu, kata Sayyidina Ayyub Al-Ansari. Nah, hadis ini menurut Imam Hakim dan Imam Az-Zahabi derajatnya sahih. Dari hadis ini saja sebetulnya kita sudah bisa melihat bahwasanya pernah seorang sahabat bertabarruk dengan kubur Nabi, yaitu dilakukan oleh Sayyidina Ayyub Al-Ansari. Kemudian dalil yang kedua dalam Musnad Ahmad, hadis nomor 19.744. Sayyidina Hanzalah radhiyallahu an pernah diusap kepalanya oleh Nabi. Seraya Nabi berdoa, barakallahu fiik. Pada suatu hari setelah pasca kejadian tadi, Sayyidina Hanzalah beliau didatangi oleh seorang yang wajahnya bengkak, atau dalam satu riwayat satu hewan yang susunya bengkak. Kemudian Sayyidina Hanzalah meludahi kedua tangannya seraya membaca bismillah. Setelah itu meletakkan kedua tangannya ke kepala beliau, di mana kepala itu dulu pernah disentuh dan didoakan oleh Nabi. Lalu setelah itu beliau mengusapkan tangan beliau ke orang yang sakit. Dan dalam riwayat itu Syekh Dayyal mengatakan seketika sakitnya orang itu sembuh. Nah, di sini disebutkan betapa para sahabat zaman dahulu pun meyakini tabarruk. Di antara dalil yang lain, dalam Sahih Bukhari nomor 483 sampai hadis 486, di situ disebutkan bahwasanya Sayyidina Ibnu Umar beliau meluangkan waktu menuju tempat-tempat di mana Nabi pernah sholat di situ. Nah, kemudian tempat-tempat di mana Nabi pernah sholat di situ digunakan sholat oleh Sayyidina Ibnu Umar. Riwayat ini dikomentari oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari jilid 1 halaman 569. Beliau mengatakan riwayat ini menunjukkan bahwasanya Sayyidina Ibnu Umar bertabarruk dengan tempat-tempat tersebut. Sekarang kita masuk ke sesi terakhir. Kita akan membahas pendapat-pendapat ulama-ulama
mengenai hukum mencium tanah kubur Nabi. Memang terdapat ikhtilaf, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apa hukum mencium kubur Nabi ini terdapat perbedaan pendapat. Akan tetapi yang perlu diketahui, perbedaan pendapat ini hanya pada kisaran makruh atau tidak. Tidak sampai mengatakan haram, apalagi syirik, seperti yang dikatakan oleh Salafi Wahabi. Nah, di sini akan kami sebutkan satu-satu. Yang pertama, pendapat Syekh Mahmud Al-Aini Al-Hanafi dalam kitab beliau Syarah Burdah jilid 9 halaman 421. Di sini beliau menukil pendapat Al-Imam Al-Iraqi. Beliau mengatakan mencium tempat-tempat yang dimuliakan dengan tujuan bertabarruk, baik itu tangan orang soleh, kaki mereka, itu adalah perbuatan yang baik terpuji, tergantung dengan niatnya. Nah, terus kemudian beliau menceritakan suatu kali Sayyidina Abu Hurairah, beliau pernah meminta Sayyidina Hasan untuk membuka anggota tubuhnya yang dahulu pernah dicium oleh Nabi. Nah, ketika itu adalah perutnya atau pusarnya. Kemudian Sayyidina Abu Hurairah mencium pusar tersebut, mencium perut Sayyidina Hasan dengan tujuan bertabarruk ke bekas ciuman Nabi serta bertabarruk dengan cucu Nabi. Syekh Mahmud Al-Aini Al-Hanafi beliau juga mengatakan, Syekh Thabit Al-Bunani beliau selalu mencium tangan Sayyidina Anas radhiyallahu an, sambil beliau mengatakan tangan ini adalah tangan yang pernah menyentuh tangan baginda Nabi SAW. Kemudian yang kedua, Syekh Qadhi Iyad Al-Maliki beliau dalam kitabnya Asy-Syifa beliau mengatakan tempat yang paling mulia di muka bumi ini adalah kubur Nabi. Kemudian Syekh Izzuddin Ibnul Jamaah Asy-Syafi'i dinukil oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab beliau Hasyiah Al-Idhah, di mana di situ Imam Nawawi dalam kitab beliau Idhah Manasik beliau memakruhkan seseorang mencium tanah kubur Nabi. Namun di sini Syekh Izzuddin Ibnu Jamaah beliau menentang pendapat Al-Imam An-Nawawi. Kemudian beliau mengungkapkan riwayat yang telah disebutkan dalam Musnad Ahmad, yaitu kejadian di mana Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari meletakkan kepala beliau yang mulia ke atas kubur Nabi. Kemudian juga ada Syekh Jamal Ar-Ramli dalam kitab beliau Idhahul Manasik Al-Kabir. Di situ beliau menjelaskan maksud Imam Nawawi memakruhkan mencium tanah kubur Nabi. Beliau mengatakan mencium kubur Nabi dikatakan makruh oleh Imam Nawawi karena ada unsur kurang beradab, tidak beradab. Sehingga menurut beliau jika mencium kubur Nabi itu dalam rangka atau dengan niat bertabarruk maka itu diperbolehkan. Karena bertabarruk itu tidak menyelisih adab maka diperbolehkan. Nah, kemudian yang keempat, Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau Mu'jamus Syuyukh jilid 4 halaman 40 beliau mengomentari sebuah riwayat di mana Sayyidina Ibnu Umar tidak menyukai seseorang yang menyentuh kubur Nabi. Imam Az-Zahabi beliau mengatakan beliau tidak menyukainya sebab perbuatan tersebut merupakan adab yang buruk. Imam Ahmad pernah ditanya hukum perbuatan mengusap kubur Nabi dan menciumnya. Beliau menjawab perbuatan itu tidaklah mengapa. Jadi dari sini kita lihat bahwasanya sebetulnya banyak sekali ulama yang tidak mempermasalahkan bertabarruk dengan kubur Nabi. Kesimpulan dari yang kami jelaskan, mulai dari hukum ziarah ke kubur Nabi, kemudian hukum bertabarruk dengan tanah Nabi, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah hukumnya boleh-boleh saja bertabarruk dengan kubur Nabi. Sehingga qasidah Al-Imam Al-Busiri la tiba ya'dilu turban a'dhumahu tuba li mustangsyikin minhu wa multadimi ini tidak ada masalah. Sebab seumpama ada perselisihan di kalangan ulama, perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai apa hukum mencium tanah kubur Nabi, ini perbedaannya tidak sampai masuk ke dalam ranah haram bahkan syirik. Menurut kami anggapan Ustadz Abu Ubaidah ini terlalu terburu-buru kalau menurut kami, bahkan sampai mengatakan haram bahkan syirik. Nah ini kalau menurut kami terburu-buru dan terkesan ngawur, kurang lebih begitu. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.